maupun petirtaan Jolotundo ini yang juga merupakan diduga itu dibangun oleh putri dari Empu Sendok, yaitu Sri Isana Tunggawijaya. Teman-teman, ada pohon bolong. Kita penasaran. Itu. Rahayu, rahayu, rahayu. Jadi di lokasi ini ada sebuah pohon bolong ya, atau pohon berlubang, dan ternyata di sana itu ada mirip seperti lubang kecil yang ke sana menyerupai sebuah bentuk ayam semar, teman-teman. Nah ini. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Ya. Jadi saat ini kita mencoba menapaktilasi sebuah tinggalan yang sangat monumental dan sangat bersejarah tentang sebuah perjalanan peradaban di Tanah Jawa. Kisah Tanah Jawa memang penuh misteri dan lika-liku peradabannya meninggalkan banyak tinggalan-tinggalan yang sangat spektakuler. Salah satunya di lereng Gunung Penanggungan ya. Nama kunonya adalah Pugawat maupun Pawitra. Nama Pawitra artinya adalah tempat yang suci. Ada 4 bukit kecil di keempat penjuru arah mata angin yang mengitari puncak Gunung Pawitra atau Gunung Penanggungan. Antara lain adalah Saraklopo, Bekel, Gajah Mungkur, dan Kemuncup. Tepat di lereng Bukit Bekel inilah ada tinggalan yang menyeruak jauh, sebagaimana angka tahun yang tertera di dinding petirtaan ini adalah 899 Saka, tahun 899 Saka, atau tahun 977 Masehi. Ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Sedangkan inskripsi yang ada di kanan itu terbaca Gempeng. Nah, Gempeng. Kemungkinan itu nama kuno dari petirtaan ini, Gempeng, pada tahun 977 Saka. 977 Masehi. Ada beberapa balok-balok batu candi, pinggiran-pinggiran batu candi ya, beberapa jejak sangat misterius ya. Ini artinya bagian dari konstruksi masa lalunya yang memang dalam catatan-catatan modern petirtaan Jolotundo ini pertama kali tertulis dalam sketsa yang dibuat oleh Wardenar tahun 1815, yaitu dia disuruh oleh Letnan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles untuk kemudian meneliti jejak-jejak tinggalan Hindu-Buddha peradaban Jawa yang ada di Jawa Timur. Salah satunya adalah catatan Wardenar tahun 1815 tentang sketsa-sketsa yang ada di petirtaan Jolotundo ini. Rahayu, 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 rahayu. Sedangkan dalam catatan berikutnya para sejarawan maupun para peneliti Belanda antara lain adalah Bos, De Haan maupun Stutterheim telah begitu banyak menulis catatan-catatan tentang petirtaan Jolotundo ini. Dalam catatan Stutterheim dikatakan bahwasanya di tengah dari situs petirtaan Jolotundo ini ada miniatur kecil dari Gunung Penanggungan, yaitu sebuah pancuran yang berbentuk seperti miniatur Gunung Penanggungan ya, dengan lubang ke atas. Diduga dahulunya itu memuncratkan air. Puncak tertinggi dikelilingi oleh 4 puncak yang lebih rendah, kemudian dikelilingi 4 puncak lagi yang lebih rendah, lebih kecil di sekelilingnya. Jadi ada 1 puncak tertinggi dikelilingi 8 puncak lebih kecil. Ini merupakan sebuah miniatur dari Gunung Penanggungan. Entah kemana artefak yang sangat penting ini diduga kemungkinan sekarang berada di Museum Nasional. Sedangkan kemudian dalam catatan Bos itu dahulunya ada panel-panel di sekeliling dari petirtaan melingkar itu, ada
ada 16 panel yang menceritakan sebuah kisah yang sangat bijaksana. Dari panel 1 sampai 13 bercerita tentang diambil dari cerita epik besar Mahabharata ya, terutama dalam kisah Arjuna Wiwaha. Sedangkan panel 13 sampai 16 ini berkisah tentang cerita kata Sarit Sagara. Kata Sarit Sagara inilah kemudian di bawah panel ini sehingga ada istilah-istilah atau inskripsi kecil yang bernama Udayana maupun Mergayawati ya, karena kedua tokoh ini ternyata muncul dalam kisah Kata Sarit Sagara. Sedangkan saat ini Petirtaan Jolotindro ini secara administrasi berada di Dusun Balekambang, Desa Seloliman ya, Kecamatan Teramas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Namun memang Mojokerto yang identik dengan pusat pemerintahan ibu kota kerajaan Majapahit, ternyata tinggalan-tinggalan yang ada di lokasi, di lereng-lereng gunung, di lembah-lembah, di sawah-sawah maupun dekat dengan situs yang diduga ibu kota kerajaan Majapahit yang di Trowulan, ternyata tinggalannya sangat beragam, mulai dari masa Empu Sindok tahun 929 gitu ya, maupun Petirtaan Jolotundo ini yang juga merupakan diduga itu dibangun oleh putri dari Empu Sindok, yaitu Sri Isana Tunggawijaya. Teman-teman, ada pohon bolong. Kita penasaran. Itu. Rahayu, rahayu, rahayu. Jadi di lokasi ini ada sebuah pohon bolong ya, atau pohon berlubang. Dan ternyata di sana itu ada mirip seperti lubang kecil yang ke sana menyerupai sebuah bentuk eyang semar, teman-teman. Nah ini, nah itu mungkin kamera bisa lebih dekat kalau di situ ada lubang yang menyerupai eyang semar ya. Sebelahnya juga ada lubang. Oh iya. Nah ini teman-teman, sangat misterius ini lubang ini ya. Banyak koinnya. Jadi ini salah satu fakta yang tidak bisa dipungkiri di tengah-tengah masyarakat kita. Masih banyak hal-hal yang seperti ini ya, yang merupakan bagian dari budaya tradisi Jawa tentang persajian dan perdupaan. Mungkin di sana, sebelah sana juga lebih misterius lagi. Lah, di sana ada batu. Aneh kan? Coba kita lihat Kang. Apa itu Kang? Lah, ini Kang, seperti ekor ular naga Kang. Ini rahayu, rahayu, rahayu. Nah, ini. Jadi Petirtaan Jolotundo ini selain kemudian bangunan monumental yang diduga peninggalan dari Kerajaan Medang atau Mataram kuno Jawa Timur ya, masa-masa keturunan dari Empu Sindok, karena Empu Sindok sendiri memindahkan pusat pemerintahan Jawa dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur pada tahun 929 dan memerintah sebagai Sri Maharaja Rakehino Empu Sindok antara tahun 929 sampai 947 Masehi, yang kemudian dalam prasasti Pucangan yang juga tidak jauh ditemukan dari lokasi ini. Prasasti Pucangan sendiri dikeluarkan oleh Raja Airlangga pada tahun 1041 Masehi. Ini memuat silsilah Raja Airlangga, kemudian dari orang tuanya seperti Mahendra Drataguna Priya Dharmawatmi yang merupakan adik putri dari Dharmawangsa Teguh. Yang kedua, adik kakak ini ternyata adalah putra dan putri dari Raja Makutha Wangsawardhana. Raja Makutha Wangsawardhana ini merupakan putra dari Sri Isana Tunggawijaya yang menikah dengan Sri Lokapala, seorang pangeran dari Bali, dan Sri Isana
Tunggawijaya ini merupakan putri mahkota dari Sri Maharaja Rakehinu Empu Sindok. Jadi sebagian besar masyarakat memang mengaitkan Petirtaan Jolotunda ini dengan Raja Airlangga ya, yang memerintah Jawa Timur tahun 1019 Masehi sampai 1042 Masehi ya. Namun memang secara artefaktual ada semacam prasasti yang tertulis di dinding dengan kuadrat Kadiri, sebuah angka tahun yang terbaca 977 Masehi, sehingga para sejarawan mengidentifikasi Petirtaan Jolotunda ini diduga dibangun pada masa kerajaan Medang atau Mataram kuno Jawa Timur pada masa putri dari Empu Sindok, yaitu Sri Isanah Tunggawijaya. Di bagian atas dari Petirtaan Jolotunda ini masih ada semacam lokasi magis dan religius yang masih dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat sebagai situs religi. Jadi coba kita penasaran juga menuju ke sini. Ada batu raksasa. Lah ini kan ada batu raksasa. Dan di sebelah sana juga seperti mahkota raja yang terpahat dengan kemudian hiasan-hiasan yang ada di bawahnya, persis seperti kepala raksasa atau kepala ular naga ya. Nah ini, nah, beberapa pahatan juga terlihat. Jadi batu-batu ini sangat sangat terlihat pernah dipahat maupun membentuk sesuatu yang sangat menarik. Kemungkinan ini adalah semacam miniatur dari Gunung Mandara dalam sebuah adegan cerita pengadukan Samudra Mantana ya. Nah, ini. Jadi rahayu Mbak, rahayu. Nah, jadi putunipun sowan dan sedikit memberikan eksplorasi, edukasi, serta kemudian publikasi ke tengah-tengah masyarakat sebuah fakta dan peradaban di bumi Nusantara. Jadi kita mendapati sebuah altar pemujaan ya di atas dari Petirtaan Jolotunda ini yang masih saat ini digunakan oleh masyarakat sebagai situs religi. Memang terdiri dari batu-batu alam, tapi posisi di sini adalah posisi diduga posisi termagis dari sebuah Petirtaan Jolotunda ini, penuh dengan payung-payung berhiaskan dan berwarna keemasan, kekuningan, putih ya, bendera merah putih, bunga sedap malam, perdupaan dan lain sebagainya, cukup banyak sekali. Dan ini adalah sebuah fakta yang tidak bisa dipungkiri, karena sebenarnya relief yang menggambarkan sebuah Petirtaan Jolotunda ini selain kemudian bercerita tentang sebuah cerita kata Sarit Sagara, juga bercerita tentang Arjuna Wiwaha, serta arsitekturnya mengingatkan kita pada sebuah cerita pengadukan Samudra Mantana. Dikatakan pada bagian tengah adalah sebuah arsitektur dengan pengadukan Samudra Mantana. Pada waktu itu adalah Dewa Wisnu memberitakan kepada seluruh para dewa, kita akan mati, kita akan mangkat, dan tidak ada lagi yang menjaga alam semesta. Maka seluruh dewa bersedih. Akhirnya Dewa Wisnu memberikan solusi, kita akan bisa hidup abadi dan terus menjaga alam semesta dengan cara meminum air amerta yang berada di dasar Samudra Mantana. Dengan cara Dewa Wisnu berubah menjadi kura-kura raksasa, menopang Gunung Mandara di atas punggungnya, dililit oleh ular naga Basuki, kemudian para asura memegang ekornya, ular naga tersebut melilit Gunung Mandara ya, dan para dewa itu memegang ekor dari ular naga, para asura memegang kepalanya, kemudian diputar bersama-sama sehingga kemudian Samudra Mantana teraduk. Dari dasar samudra inilah keluar berbagai macam pusaka, dan terakhir keluar seorang bidadari cantik memanggul guci amerta, yang akhirnya guci amerta ini berhasil direbut oleh para dewa, yang kemudian airnya diminum sehingga para dewa kemudian hidup abadi. Nah, ini salah satu kemudian cerita dari miniatur dari kemudian arsitektur Petirtaan Jolotunda ini adalah bercerita tentang kisah pengadukan Samudra Mantana.
Cerita lain yang sangat-sangat kemudian indah serta kemudian menjadi simbol akan hubungan kemesraan antara Jawa Timur dan Pulau Bali adalah cerita Katasarit Sagara. Jadi diceritakan sambil kemudian menengok dari sana ya ke Patirtaan Jolotundo. Kita coba keluar dari altar pemujaan ini. Altar pemujaan ini, Kang, ada laba-laba, Kang. Ini, Kang. Nah, ini, Kang. Laba-laba warna oranye. Jadi cerita yang cukup magis dari Patirtaan Jolotundo ini yang kemudian inskripsinya dari bahasa Jawa kuno dan tulisan Jawa kuno ini terbaca Udayana dan Mergayawati. Sebagian kemudian orang-orang menghubungkannya dengan Udayana Raja Bali. Nah, namun sebagian kemudian monggo Kang Mas. Monggo Pak. Nggih. Kemudian sebagian kemudian menghubungannya dengan cerita Katasarit Sagara sebagaimana penelitian Bos dan Dehan. Dikatakan bahwasanya dalam cerita Katasarit Sagara itu adalah Dewi Mergayawati yang merupakan permaisuri dari Raja Sahasranika di sebuah kerajaan Watsa. Karena kutuk bidadari, maka permaisuri Mergayawati ini harus meninggalkan istana dan terlunta-lunta di dalam hutan dalam keadaan hamil tua. Kemudian karena terlunta-lunta di hutan, diusir dari istana karena kutukan bidadari, maka diselamatkan oleh burung Garuda. Dibawa oleh burung Garuda, dibawa ke sebuah pertapaan di lereng gunung yang bernama Pertapaan Udayaparwa. Di pertapaan itulah kemudian lahir putra dari Mergayawati yang kemudian diberi nama Udayana. Jadi cerita Katasarit Sagara ini maupun sosok lahirnya Udayana ini kemudian menimbulkan persepsi kenapa dalam waktu yang bersamaan tahun-tahun ini juga ada seorang raja Bali yang bernama Udayana kemudian menikah dengan putri Jawa Timur yaitu Mahendradatta Gunapriya Dharmapatni yang akhirnya dari pasangan mereka lahirlah Airlangga. Jadi sebenarnya tidaklah salah kalau kemudian Patirtaan Jolotundo ini juga dihubungkan dengan Raja Udayana maupun Raja Airlangga. Pada suatu ketika kemudian Raja Udayana yang ada di Pertapaan Udayaparwa ini setelah 14 tahun lamanya tinggal di pertapaan, akhirnya juga diketemukan dengan ayahnya yaitu Raja Sahasranika di kerajaan Vatsa. Ini salah satu cerita yang diambil dari sebuah keabadian ya, karena candi ini memang dibangun pada 977 tahun silam atau pada abad ke-10. Sekarang abad ke-13 Masehi ya. Abad berapa sekarang? Sekarang abad ke-21 Masehi. Jadi sekitar 1000 atau 1,1 abad lampau ya, cerita yang cukup abadi. Sedangkan cerita yang terakhir adalah Arjuna Wiwaha. Jadi cerita yang terpahat di sini panel 1 sampai 16 yang saat ini dipindah ke Museum Nasional itu sebenarnya diambil dari epik Mahabharata, yaitu terutama kisah Arjuna Wiwaha, yaitu Arjuna yang pamit ke saudara-saudaranya guna mencari senjata pamungkas guna mengalahkan para Kurawa dalam perang Baratayuda. Akhirnya Arjuna ini bertapa di atas gunung Indrakila. Dalam pertapaannya ini pertama Arjuna itu digoda oleh 7 bidadari. Ada 2 bidadari yang paling cantik yaitu Dewi Tilotama dan Supraba. Ini sempat kemudian mau mengganggu ya konsentrasi dari Arjuna. Namun kemudian pertapaan Arjuna ini berhasil, tidak jadi kemudian tergoda oleh para bidadari.
Kemudian setelah itu Arjuna itu ditemui oleh seorang resi tua atau pertapa tua ya, berdialog tentang agama, tentang kebenaran, tentang pandangan hidup dan lain sebagainya. Selang beberapa waktu kemudian ternyata pertapa tua ini berubah menjadi Dewa Indra, yang akhirnya Dewa Indra pun melesat menuju Kayangan. Kemudian ada celeng Srenggi yang mengamuk ya, mau mengobrak-abrik pertapaan Arjuna. Akhirnya kemudian celeng Srenggi ini dipanah oleh Arjuna. Namun dalam waktu yang bersamaan, di lubang yang sama, di tubuh yang sama, ini ada dua mata panah, dua anak panah yang menancap ya di lubang yang sama, di tubuh yang sama dari celeng Srenggi ini. Datanglah seorang pemburu tua yang kemudian mengklaim kalau itu adalah buruannya. Arjuna juga mengklaim itu karena ditusuk oleh anak panahnya. Akhirnya mereka berdebat lama, yang akhirnya seorang pemburu tua tadi berubah wujud menjadi Batara Guru ya, atau Dewa Siwa. Setelah berdialog kemudian pergi ke Kayangan. Kemudian selang beberapa waktu kemudian ternyata Kayangan ini diobrak-abrik oleh raksasa yang bernama Niwatakawaca. Seluruh para dewa itu hampir-hampir kalah melawan Niwatakawaca, termasuk Dewa Indra. Akhirnya mereka para dewa itu bermusyawarah agar minta bantuan kepada manusia. Nah, inilah kemudian para dewa minta bantuan kepada manusia, yang akhirnya kemudian para dewa minta bantuan Arjuna, dan Arjuna berhasil membunuh raksasa Niwatakawaca, sehingga kemudian Arjuna pun diberikan hadiah pusaka Pasopati oleh para dewa untuk mengalahkan para Kurawa, serta bisa memboyong dan dinikakan dengan dua bidadari tercantik di antara 7 bidadari tadi, yaitu Tilotama dan Dewi Supraba. Jadi kemudian Petirtaan Jolotundo ini selain kemudian dari segi monumental kesejarahannya ya, dari segi arsitekturnya yang bergaya pengadukan Samudra Mantana, dibangun di lereng gunung yang sangat indah, mandalah alami, satu puncak tertinggi dikelilingi oleh 8 puncak di 8 penjuru arah mata angin, sehingga Gunung Penanggungan pada masa kuno ini disebut juga Pancawali Krama. Banyak pelajaran dan kisah-kisah yang sebenarnya terpahat dalam panel-panelnya, sayang memang seluruhnya telah dipindahkan ke Museum Nasional. Sehingga kemudian baik itu cerita kata Sarit Sagara, Arjuna Wiwaha maupun pengadukan Samudra Mantana ini ternyata menyeruak mulai tahun dibangunnya Petirtaan ini 977 Masehi hingga abad ke-21 ini masih terus lestari dan menjadi pelajaran bagi generasi-generasi saat ini maupun yang akan datang. Semoga bermanfaat.